remaja dari kelas PB 2018 dengan NIM belakang 020 dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini saya akan menampilkan sebuah cerita fabel maupun dongeng fabel yang cocok disampaikan untuk siswa-siswi SMP maupun SMA. Pada fabel kali ini saya akan menggunakan media wayang yang saya buat sendiri. Nah, fabel kali ini saya akan menceritakan tentang singa dan tikus. Selamat menyaksikan. Suatu hari terdapat hutan yang sangat rimbun. Hutan itu sangat rindang. Banyak sekali pohon-pohon yang hijau dan lebat. Hutan itu sangat tenang dan menenangkan karena terdapat satu raja hewan yang menjaganya. Ia adalah singa hutan. Akulah raja hutan, apapun kulakukan, bisa ini itu banyak sekali. Hahaha, aku adalah raja hutan yang menjaga hutan ini. Nah, raja hutan ini selalu menjaga hutan ini hingga hutan ini terkenal dengan hutan yang aman. Raja hutan ini punya nama. Namaku Sija. Panggil saja aku Sija. Gitu. Jadi, raja hutan ini namanya Sija. Raja hutan ini, meskipun ia adalah raja hutan, tetapi ia sangat suka tidur. Ia sangat suka tidur dimanapun jika ia mengantuk. Suatu hari, ketika pagi hari, Sija jalan-jalan di tengah-tengah hutan. Aku akan mengelilingi hutan dan menjaga hutan. Aku akan mengawasi seluruh penghuni hutan. Itu adalah aktivitas rutinnya untuk mengawasi seluruh hewan-hewan yang ada di hutan. Kemudian, ia telah menyusuri hutan sangat jauh hingga ia merasakan lelah. Wah, aku sangat lelah sekali. Hutan ini sangat luas dan aku mengantuk. Sama seperti hobinya, ketika ia sudah mengantuk, ia akan tidur di mana saja. Sepertinya aku harus tidur di sini. Ia tidur di tengah jalan hutan tanpa memikirkan apakah ada hewan lain yang akan menyeberang. Aku kan raja hutan. Aku bisa melakukan apapun yang ku mau, katanya. Akhirnya Sija pun tertidur pulas. Kemudian, ketika Sija tertidur pulas, datanglah satu hewan kecil yang ada di hutan. Ia akan melintasi jalan, tetapi berjalan begitu terburu-buru, bahkan berlari. Nah, tikus dan Sija bertemu. Sija yang tadinya tertidur akhirnya terbangun karena ditabrak oleh tikus kecil tersebut. Siapa yang berani membangunkan tidurku? Tanya Sija. Maaf, raja hutan. Maaf, aku tidak sengaja. Tikus kecil sangat takut. Dia berbicara dengan gagap.
Kebetulan sekali kamu datang. Aku juga sangat lapar. Ungkap Sija dengan marah karena mengganggu tidurnya. Jangan makan aku. Jangan, tolong. Tetapi Sija tidak mendengarkan ucapan tikus itu. Kamu enak untuk aku makan siang ini. Jangan melawanku. Kemudian Sija mengangkat tikus itu ke atas, berniat untuk menelannya dan memasukkannya ke mulut. Wah, pasti enak sekali. Jangan, tolong. Mendengar tikus itu tadi berteriak terus, tolong. Akhirnya Sija pun luluh. Wah, baiklah, aku lepaskan kau. Terima kasih. Sija pun berbaik hati untuk melepaskan tikus itu. Siapa namamu? Kemudian Sija bertanya nama tikus tersebut. Namaku Siti. Siti? Ya, namaku Siti. Sitikus. Boleh. Apa yang akan kau berikan ketika aku melepaskanmu? Tanya Sija, meminta imbalan karena melepaskan tikus tersebut. Aku akan menolongmu suatu saat nanti jika membutuhkanku. Hahaha. Sija tertawa keras sekaligus mengejek tikus kecil tersebut. Kamu bisa apa, Siti? Kamu kecil, sedangkan aku besar. Aku adalah raja hutan, tidak butuh pertolongan siapapun. Baiklah, nanti jika kau membutuhkan, kata Siti. Hingga pada suatu hari, di hari yang sangat tenang, seperti biasanya, Sija mengelilingi hutan untuk mengawasi hewan-hewan yang ada di hutan. Aku akan mengawasi hutan. Aku adalah raja hutan, kata Sija. Hari itu sangat tenang dan aman seperti biasanya. Hingga pada akhirnya, ada satu kejadian yang membuat Sija sangat kaget. Ia tertangkap oleh perangkap yang dibuat oleh manusia. Tolong! Suara Sija meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya. Hingga tikus kecil tadi jalan-jalan ke tengah hutan dan mendengar suara Sija. Aku Siti, kecil sekali. Aku Siti, tolong. Siapa itu? Ketika Siti berjalan-jalan di tengah hutan, ia mendengar suara permintaan tolong dari salah satu hewan. Tolong, katanya. Sepertinya aku mengenal suara itu. Aku harus ke sana. Lalu Siti menghampiri suara permintaan tolong itu. Siapa ya? Ia bertemu dengan Sija yang terperangkap oleh perangkap yang dibuat oleh manusia. Kamu Sija? Ya, cepat carikan bantuan untukku. Aku terperangkap oleh perangkap manusia, katanya. Kamu terperangkap? Aku bisa membantumu. Kamu telah melepaskanku tempo hari, kata Siti. Tapi Sija menertawakannya dan mengejeknya. Tidak mungkin tikus kecil sepertimu menolongku, Sija raja hutan. Tapi
carikan bantuan. Aku tidak bisa melepaskan tali ini, walaupun gigi-gigiku tajam. Baiklah, akan aku bantu. Siti kemudian mendekati Sija dan mulai menggerogoti tali yang melilit tubuh Sija. Apa yang kau lakukan? Aku memintamu untuk memanggil hewan-hewan yang ada di hutan, kata Sija. Perkataan Sija tidak dihiraukan oleh Siti, hingga tali itu pun terlepas. Sudah aku bilang aku bisa membantumu, kata Siti. Hah? Aku kaget. Kamu yang kecil bisa membantuku, kata Sija. Badanmu kecil, tetapi kenapa bisa membantuku? Padahal gigiku lebih tajam. Kemudian Siti menjawab, karena aku kecil dan aku bisa meraih seluruh badanmu, jadi seluruh talimu bisa aku gigit, kata Siti. Oh, aku sangat malu sekali. Terima kasih karena kamu telah membantuku dan aku telah mengejekmu karena aku pikir kamu tidak bisa membantuku. Baiklah, tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Kemudian Sija mengajaknya berteman. Jadi kita bisa berteman? Bisa, kita bisa berteman. Nah, Jadi, dari dongeng Sija dan Siti, kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh saling mengejek teman satu sama lain, kemudian kita harus saling tolong-menolong. Hal tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk amanat dongeng fabel ini ataupun cerita fabel ini adalah yang pertama, kita harus berpikir positif, tidak boleh saling mengejek antar teman satu sama yang lain. Mengapa? Karena bisa saja teman yang kita ejek jauh lebih pintar, jauh lebih bisa daripada kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus saling tolong menolong satu sama yang lain. Mengapa? Karena kita tidak tahu nantinya kita akan membutuhkan orang tersebut. Sekian video dongeng fabel maupun cerita fabel dari saya. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.